Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Master Fakri di channel YouTube Kotak Game. Kali ini dalam video rangkuman berita paling populer pekan ini di Kotak Game. Nah, Master sudah milih 7 berita paling hype selama sepekan. Tapi sebelum kita mulai, subscribe dulu channel YouTube Kotak Game dan nyalain lonceng notifikasi supaya kamu makin mantap. Berita pertama, Terra Classic SEA akan rilis 2 November. Udah lewat sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Terra Classic SEA dirancang untuk menghadirkan pengalaman mobile MMORPG kelas dunia berdasarkan game legendaris Terra Online. Mendapat sambutan positif dari para gamer di seluruh dunia. Setelah close beta test atau CBT yang sangat sukses, Terra Classic SEA telah resmi diluncurkan pada 2 November 2022 untuk Android dan iOS. Game mobile ini juga sudah tersedia di 11 negara di Asia Tenggara, termasuk Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, dan tentu saja Indonesia. Berita kedua ada peringati Hari Sumpah Pemuda. Lokapala hadirkan skin Spirit of Dauntless untuk karakter Gunning. Memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada 28 Oktober lalu, Lokapala mengajak para gamer untuk lebih mengenal karakter Gunning. Siapa Gunning? Karakter Gunning sendiri terdiri dari Gu, artinya ancient, dan Ning, awal. Kedua karakter ini terinspirasi dari sosok Kapiten Zhou Panqiang dan Raden Mas Garendi yang sama-sama berjuang dalam pertempuran melawan VOC. Bersatunya dua sosok yang punya latar belakang suku dan agama yang berbeda ini menunjukkan bahwa eksistensi pluralisme sejatinya sudah ada sejak zaman penjajahan Hindia Belanda. Untuk merayakan semangat Sumpah Pemuda, Anatarupa Studios juga menghadirkan skin Spirit of Dauntless untuk Gunning yang hanya bisa didapatkan melalui event teka-teki silang atau TTS. Berita ketiga, usai beli Twitter, Elon Musk berhentikan para petinggi Twitter. Wah, kacau nih. CEO Twitter, Parag Agrawal, dan CFO atau Chief Financial Officer, Ned Segal, telah meninggalkan kantor pusat Twitter di San Francisco dan tidak akan kembali lagi. Dilansir dari Washington Post, ternyata Vijay Gadde atau Kepala Kebijakan Hukum, Kepercayaan, dan Keamanan juga diberhentikan. Elon Musk dikabarkan mengungkap bahwa dirinya ingin memotong 75% staf Twitter, meskipun dia kemudian menarik kembali pernyataan itu. Namun tetap saja, pemberhentian para petinggi Twitter pada Kamis malam itu membuat karyawan Twitter yang tersisa jadi gelisah. Nah, sekarang kita masuk ke berita keempat. Streamer Twitch berhasil kalahkan semua bos Elden Ring tanpa terkena hit. Rasanya sulit menamatkan game Elden Ring tanpa terkena satupun serangan dari setiap bos. Tetapi kesulitan itu dipecahkan oleh streamer Twitch dengan nickname Gino Machino. Setidaknya ada 165 bos di game milik From Software ini, mulai dari Limgrave hingga yang sulit seperti Malenia. Gino Machino membutuhkan waktu 2 bulan untuk menyelesaikan no hit run, tepatnya pada 25 Oktober lalu. Dalam proses mengalahkan bos, apabila Gino Machino terkena serangan dari bos, maka ia akan mengulang gameplaynya. Ya, ngulang-ulang terus ini mah. Kirain mulus gitu kan, tanpa kena hit sama sekali. Berita kelima, Henry Cavill umumkan perpisahan dengan serial The Witcher. Meskipun season ketiga belum rilis, Henry Cavill, sang pemeran Geralt of Rivia dari seri Netflix, mengumumkan bahwa musim ketiga akan menjadi momen terakhir dirinya berperan sebagai Geralt. Meskipun begitu, Netflix masih memiliki rencana untuk melanjutkan The Witcher dengan pemeran baru untuk Geralt of Rivia, yaitu Liam Hemsworth, adiknya Thor nih. Pengumuman ini diumumkan tidak lama setelah Henry Cavill dipastikan akan berperan kembali sebagai Superman di DCEU, meskipun belum ada kepastian apakah dua berita ini berhubungan atau tidak. Seri Bayonetta 3 resmi menghapus harapan representasi LGBTQIA+ oleh para penggemar. Pada seri 1 dan 2-nya, Bayonetta digambarkan sebagai seorang wanita yang kuat dengan tubuh yang sensual. Terlebih, dia selalu menyelamatkan Jeanne
yang membuat banyak penggemar berpikir jika Bayonetta memiliki ketertarikan dengan sesama jenis. Jelek aja nih pikiran netizen. Namun sayangnya, para penggemar harus berpikir ulang karena Bayonetta 3 akan menekankan adanya hubungan Bayonetta dengan karakter sampingan bernama Luka. Karena karakter utama lain di Bayonetta 3 adalah Viola, seorang penyihir yang melakukan perjalanan multiverse untuk menyelamatkan Bayonetta yang merupakan ibunya. Berita terakhir alias yang ke-7. Gamer sebut Faruzan, Genshin Impact mirip dengan Hatsune Miku. Mirip nggak sih? Genshin Impact baru saja melakukan drip marketing, yaitu memperkenalkan dua karakter baru yang akan hadir pada versi 3.3 mendatang. Di antaranya adalah Wanderer yang merupakan perwujudan dari Scaramouche. Dan yang salah satu lagi adalah Faruzan. Penampilan Faruzan dengan rambut berwarna Tosca dan twin tail banyak membuat fans mengatakan jika Faruzan mirip dengan Hatsune Miku. Buat yang belum tahu Hatsune Miku nih, dia tuh sosok karakter dari software voice bank yang dikembangkan oleh Krypton Future Media dengan kode name CV01. Nah, bagaimana menurut kamu? Si Faruzan ini mirip Miku nggak nih? Twin tailnya sih rada-rada mirip lah ya. Oke, sampai di sini Hype News Kotak Game. Berita menarik lainnya bisa kamu temukan di website dan medsos Kotak Game ya. Like video ini kalau kamu suka, jangan lupa subscribe, like, komen, share. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.